Halo. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di Sekolah Minggu Baptis Gereja Baptis Palembang. Anak-anak di rumah, apa kabar? Luar biasa. Yes, selalu ceria. Wah, pagi hari ini udaranya sejuk sekali. Kita bersyukur karena Tuhan baik telah memberikan hujan sehingga kita semalam tidur dengan nyenyak. Pagi hari ini bangun dengan udara yang segar. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya. Yuk bersama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita akan muji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bernyanyi bersama-sama ya, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sebelum kita akan melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, anak-anak di rumah silakan duduk dengan manis ya. Duduk dengan manis, kita akan berdoa bersama-sama. Doa pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Mariati. Ayo anak-anak semuanya, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan kita mau tunduk kepala. Semuanya boleh berdoa di dalam Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan telah memberkati kami, memimpin dari istirahat kami dan bangun hari ini Tuhan dengan penuh sukacita.
kami mau sekolah minggu, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami benar-benar menanam firman-Mu di dalam hati kami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, tahu nggak sih anak-anak, mau badan besar atau badan kecil, mau tinggi atau pendek, Tuhan Yesus mencintai loh. Anak-anak kecil ataupun orang dewasa, Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Yuk, pagi hari ini Ibu Kesya ajak anak-anak di rumah untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Bersama Tuhan, aku bisa. Ikutin gerakan kami ya. Musik. Duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk dengan manis. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan puji Tuhan kembali. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Lia. Yuk kita manggil Ibu Lia. Ibu Lia, silakan ke depan. Halo, halo anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, Ibu Lia senang sekali melihat anak-anak semuanya sehat. Semuanya bisa datang ke sekolah minggu walaupun dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum? Ya, sudah siap, good. Yuk kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk ikutin Bu Lia, tangannya semuanya ke atas. Iya, dua-duanya ya. Ke samping, digulung-gulung. Ke samping lagi, sembunyikan. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Jawabnya, baik-baik saja, bertemu, berdoa. Yuk anak-anak kasih tahu Bu Lia bagaimana sikap doa yang baik. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, membimbing kami supaya kami dapat mengerti makna dari pembaptisan. Walaupun usia kami masih sangat kecil, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memberikan pengetahuan bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Anak-anak, nah ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Siapa? Wah, anak-anak yang datang sekolah minggu pasti tahu ya. Iya, Ibu Mariati menyampaikan siapa yang melayani dalam pembaptisan. Nah, Ibu Lia mau menyampaikan firman Tuhan hari ini, judulnya adalah makna rohani dari pembaptisan itu sendiri. Nah, next. Nah, ini pelajaran kita minggu kemarin. Siapa ya yang melayani dalam pembaptisan? Siapa yang membaptis? Masih ingat? Next. Next lagi? Iya, ada gambarnya loh. Siapa itu? Siapa? Iya, Bapak Pendeta
Immanuel. Nah, Bu Lia, kenapa ya yang membaptiskan kok Pak Pendeta Immanuel? Iya, Pak Pendeta Immanuel di Gereja Baptis Indonesia Palembang, Bapak Pendeta Immanuel sudah ditabiskan. Jadi orang yang bisa membaptiskan adalah Bapak Pendeta yang sudah ditabiskan. Nah, Bu, apa itu ya ditabiskan? Ditabiskan itu adalah didoakan oleh para gembala-gembala yang lain. Iya, sudah disahkan. Nah, Pak Pendeta Immanuel lah yang bisa membaptiskan orang-orang yang percaya di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Walaupun di Gereja Indonesia Baptis Palembang ada Pendeta Artinus, ada siapa lagi? Ada Pak Steve. Ibu Lia kira-kira bisa nggak? Nggak bisa untuk membaptiskan karena Bu Lia belum ditabiskan. Nah, dan Bu Lia juga bukan sekolah di pendeta. Nah, anak-anak sudah tahu ya, sudah paham ya bahwa yang bisa membaptiskan di sini adalah Bapak Pendeta Immanuel. Nah, Bu Lia, pembaptisan itu seperti apa ya? Yuk anak-anak kita mau lihat gambaran kalau dibaptiskan itu seperti ini. Stephen Pramana Putra, izinkan saya bertanya dan tolong sampaikan dan jawab dengan jujur. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib dan menebus dosamu, dan engkau mau menerimanya sebagai Tuhan dan mau hidup untuk kemuliaannya? Oleh karena pernyataan imanmu di hadapan sidang jemaat, saya membaptiskan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, itu adalah gambaran dari pembaptisan. Ini adalah upacara pembaptisan di tanggal 20 September. Nah, siapa ya tadi yang dibaptiskan? Iya, itu adalah Kakak Stephen. Nah, dulu Ibu Lia dibaptiskan saat Ibu Lia kelas 6 SD. Nah, anak-anak pun juga suatu saat nanti akan dibaptiskan. Nah, ini gambarannya. Yang pertama bahwa baptisan yang dilakukan oleh Gereja Baptis adalah baptisan selam. Nah, selam itu seperti ini anak-anak. Ya, dimasukkan ke dalam air dan bangkit. Itu ada gambarannya loh, maknanya. Nah, dibaptiskan di dalam kolam baptisan. Dilakukan oleh tadi Bapak Pendeta Immanuel. Nah, anak-anak yang dibaptiskan adalah setiap orang yang sudah mengambil keputusan, sudah mengerti baptisan itu, ya. Anak-anak yang masih indria belum bisa, ya. Anak-anak Pratama juga belum bisa. Nanti saatnya kalian akan dapat mengambil keputusan iman atas diri kalian sendiri. Nah, Ibu Lia mau kasih gambaran nih, ya. Jadi makna rohani baptisan itu apa ya Bu Lia? Yuk kita lihat bersama-sama. Ibu Lia ada cerita hari ini. Nah, coba lihat semua ke depan. Ada gambaran apa ini ya? Kira-kira orang-orang di sini senyum, sedih, atau bingung ya? Sedih ya? Nah, kenapa ya sedih ya? Coba yuk kita lihat berikutnya ya. Ngapain ya kira-kira sedih? Nah, ada tali yang mengikat. Ada tali yang mengikat itu. Apa ya? Apa yang membanding mereka, yang mengikat mereka? D-O-S-A. Dosa. Nah, anak-anak pernah melakukan dosa enggak? Bu Lia, kira-kira kalau aku marah-marah aku dosa enggak ya? Itu juga dosa. Bu Lia, ketika aku enggak mau nurutin mama, itu dosa enggak ya? Itu pasti dosa. Nah, yuk next kita lihat. Nah, dosanya banyak banget ya. Ada apa ya di situ ya? Ada mencuri. Siapa yang pernah mencuri?
dosa mencontek, iri hati juga dosa loh. Dosa berbohong, iya ada juga, berkelahi, memfitnah, sombong, marah-marah ada loh. Iya, itu tadi dosa semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Seperti tali yang mengikat, bisa gerak nggak kalau ada tali? Nggak bisa. Iya, itu gambaran dosa anak-anak ya. Diikat terus, kita sudah lakuin satu, pingin lagi yang satu, pingin lagi yang satunya. Nah, semakin hari diikat dosa. Padahal setiap orang pingin kemana? Pingin kemana? Ke surga. Nah, tahu nggak? Padahal surga itu menuntut anak-anak harus apa coba? Next, lihat yuk. Nah, seperti kita dapat nilai 100. Iya, benar. Tuntutan kalau kita mau masuk surga adalah sempurna. Seperti anak-anak dapat nilai 100. Kalau 70 sempurna enggak? No, ya. Itu kita harus sempurna. Untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan. Terus bagaimana ya? Tadi aku diikat oleh dosa-dosa. Jadi bagaimana aku bisa masuk surga kalau begitu? Berarti aku nggak bisa ya masuk surga. Nah, ini dia. Next terakhir. Iya. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Perlu ada namanya pertobatan dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa kita diampuni. Nah, anak-anak, di bagian itu ketika kalian percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat anak-anak, maka ada tanda yang harus mengikat kalian, yaitu dibaptiskan. Jadi anak-anak, bukan air di dalam baptisan ini yang menyelamatkan anak-anak, tetapi pengakuan anak-anak ya terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Nah, anak-anak sudah tahu ya sekarang ya bahwa makna dan arti dari pembaptisan adalah pertobatan. Bertobat itu apa? Tidak melakukan dosa-dosa lagi. Anak-anak harus berubah menjadi anak-anak Allah yang taat kepada Tuhan. Iya, betul sekali. Taat pada Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan. Dan Tuhan juga menyampaikan kepada orang tua kalian. Jadi harus turut juga ya, taat juga ya kepada mama papa ya. Gak boleh bandel ya, harus jadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak sudah mengerti arti pertobatan. Bu Lia yakin suatu saat nanti kalian akan mengambil keputusan atas iman kalian. Anak-anak tetap teguh ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kalian sudah dibaptiskan, ayo kita melayani Tuhan ya di gereja ya. Taat dan setia sampai mati. Oke, siap? Nah, yang terakhir kita akan baca ayat Alkitab kita hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini, ayat hafalannya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11b. Sekali lagi ya, lebih semangat ya, ikutin Ibu Lia ya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11b. Tepuk tangan buat anak-anak. Yuk katakan, aku mau jadi anak yang taat. Iya, anak-anak
Mari kita hidup jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bukan hanya anak-anak, Ibu Lia pun juga harus taat kepada Tuhan. Ya, yuk kita mau berdoa bersama-sama ya. Semua lipat tangan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mengerti bahwa pembaptisan itu adalah pertobatan kami dari dosa kami berubah menjadi anak-anak yang taat. Ajari kami Tuhan, bimbing kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak mengingatkan supaya anak-anak dapat mengerti mana yang baik, mana yang berdosa, supaya anak-anak dapat melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini anak-anak di rumah sudah belajar firman Tuhan, udah memuji Tuhan bersama-sama. Wah, anak-anak di rumah semuanya hebat yang mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak sudah mau bangun pagi, duduk di depan laptop atau HP untuk bersama-sama sekolah minggu. Wah, anak-anak hebat, terus semangat ya untuk sekolah minggu setiap hari Minggu. Nah, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Anak-anak di rumah tetap ingat untuk jaga kesehatan, Tetap berdoa. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. ya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you.